bambu log kalau yang dibawa ke RPP dia harus lurus, tua dan lain-lain. Tapi kalau dari segi fisiknya dia lurus dan kemudian dipotong di sini. Pemotongannya itu adalah untuk ukuran yang sesuai dengan spek. Kemudian diusahakan di ujung-ujung potongan itu tidak langsung ketemu dengan rose supaya dia nggak terlalu berat di splitter jadi kayak gini, Mas. Jadi kita usahakan kalau bisa di sini masih segar, jadi masih renyah gitu. Terus kalau umpamanya di lapangan ada hambatan angkutan dan lain-lain, bisa dijaga dengan tidak langsung dijemur di matahari supaya nggak terlalu cepat kering. Bisa dicipratin air gitu nggak? Bisa disiram atau ditutupin atau apa, karena kalau masih bulat masih aman. Oke. Nah, kemudian pembelahan dilakukan di sini. Ini dengan pisau belah seperti ini, terus ini double rantai. Ini udah kuat banget tanpa ada kecil kemungkinannya untuk putus. Biasanya kalau cuma sebelah putus bolak-balik aja. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini kalau bambunya sudah terlalu kering, ini lebih berat kerjanya. Jadi bukan nggak bisa, tapi lebih berat. Jadi kita hindarkan supaya nggak terlalu banyak berhenti dan hambatan. Ini kapasitasnya dalam 1 menit bisa berapa split atau 1 jam, pernah dihitung nggak? Ini speednya 12 meter ya, hitungan saya sih harus 1 jam bisa dapat 3000 split. Untuk 1 mesin ini, jadi cepat sekali. Hasilnya seperti ini. Ini masih ada kulit, ada dalam, terus masih ada sedikit ros-ros ini. Nah, ini nanti langsung akan dihilangkan di mesin. Nah, kalau umpamanya kita mau minta split dari desa untuk mengurangi volume, ini kadang suka ganggu nih, Mas. Jadi kalau ditumpuk masih belum terlalu padat. Jadi kalau mereka sempat punya waktu, ini bisa dihilangkan supaya bisa muat lebih banyak. Menghilangkannya pakai apa? Pakai parang. Pakai parang. Ini terus kemudian masuk ke mesin ini. Ini mesin basic planer. Ini basic planer, gunanya itu dia ngilangin kulit dasar dan meluruskan. Jadi ini pisau pertama itu adalah pisau pelurus. Ini ada pisau kiri kanan. Ini untuk melurusin split supaya dia supaya lebih rapi aja. Terus kemudian, nah ini juga ini pisau double. Pisau double ini penting karena masuk ke sini tuh splitnya masih kasar, jadi langsung dikerjakan atas bawah. Kalau dia pisaunya cuma 1, biasanya atasnya bisa rata, tapi karena bawahnya sudah nggak rata, dia tetap tidak rata jadinya. Nanti maksud saya kan, jadi kalau barengan gini, dia langsung atas bawah itu langsung bisa lurus. Kemudian dibales lagi di bagian bawah. Nah, ini masuknya kulit ada di bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Ini relatif lebih lurus, kulitnya sudah hilang sebagian. Ini tinggal setel aja sebenarnya. Kalau mau dimakan lebih banyak juga bisa. Ini dimakan lebih banyak atau dikurangin juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kalau masih ada kulitnya lagi berarti 1 masuk lagi apa setel? Enggak, setel aja. Ini menurut saya masih agak kurang karena masih agak terlalu banyak. Nanti akan berat di belakang, tapi ini cukup sebenarnya kalau memang mau diteruskan, karena yang penting dia sudah terbuka sini, dan terbuka sini, terus ini udah nggak ada, terus ini udah lurus, ini obat bisa masuk. Terus yang paling penting seragam. Ya, ketebalan seragam, meskipun mungkin kita perlakukan beberapa ketebalan, yang penting seragam, karena nanti pas masuk di mesin berikutnya kalau nggak seragam nanti akan macet-macet lagi. Ya, ini dia harus langsung masuk ke vakum, atau kalau nggak dijemur, tapi kan nanti kena vakum lagi, jadi harus segera mungkin masuk ke pengobatan, pengawetan. Nah, habis ini kita masuk ke mesin vakum. Jadi ditaruh di kereta ini, terus kemudian didorong masuk, dikunci. Nah, ini kolam obatnya di sini. Ini tandon refill.
Iya. Jadi kita nggak perlu ngaduk di dalam. Jadi di sini nanti ada sudah kayak apa larutan yang sudah dengan konsentrasi yang cukup 2,5% gitu. Jadi setiap kali setelah proses kan dia keserap di bambu, dia di refill lagi. Pengawetnya pakai apa, Pak? Pakai borak sama borik. Lama vakumnya sendiri berapa, Pak? Ini paling 45 menit. 45 menit. Jadi masuk di vakum 10 menit biasanya udah turun tekanannya sampai -1, terus kemudian obat naik dan dipres sampai dengan 8 bar. Otomatis kalau dia turun dia nyala lagi selama sekitar 45 menit. 45 menit itu kalau untuk ukuran bambu segitu biasanya sudah masuk sampai ke dalam-dalam. Udah cukup. Standarnya sekitar 900 sampai 800 ya. Habis itu kita masuk ke oven. Ini bagian belakangnya. Mesin utamanya itu berupa tungku dengan kayu bakar. Jadi kayu dibakar di sini, terus kemudian disedot ke atas. Ini untuk kamar sebelah, ini untuk kamar nomor 2. Jadi satu tungku untuk 2 pasang kamar. Yang kalau untuk di sini sebenarnya ini masih agak kelebihan. Kamarnya digedein lagi sedikit masih bisa. Nah, dengan tungku sebesar begini, kamar bisa dibesarkan? Ya, harusnya ini standar 5x5 ini. Tapi ini kan dibikin 4x4. Tapi kelebihannya karena kamarnya lebih kecil, jadi panasnya lebih cepat. Nah, ini ada satu set 3 kipas sirkulasi, terus kemudian satu blower sedot api. Jadi dari sini itu disedot oleh blower itu. Kalau dia nggak disedot, apinya nggak akan masuk. Terus kipas sirkulasi itu untuk memutar udara panas yang ada di dalam kamar sesuai dengan arah yang kita mau. Nah, biasanya kita terapkan tiap 12 jam dibalik, jadi putar ke sini, terus kemudian 12 jam lagi dia putar balik. Yang ini penunjuk temperatur ruangan. Ini 36. Temperaturnya berapa untuk ini, untuk 80 ya? 80 biasanya dari pembakaran pertama sampai dia 80, paling sekitar 1 jam udah sampai di 80 karena memang efisien sekali ininya. Itu kalau 80 nggak bikin bambunya deformasi, melintir atau apa karena kepanasan? Kalau yang muda iya, kalau yang tua enggak. Kalau 80 aman. Aman ya? Habis itu sudah kering, kita masuk ke sini. Nah, ini ada perbedaan manajemen sebenarnya. Saya pinginnya diterapkan. Kalau di depan itu masih bulk, jadi kita kerjakan, kita tumpuk banyak semuanya, sebanyak-banyaknya di sana diperlakukan dalam satu bulk. Maksimal adalah paling unit manajemennya itu per chamber. Nah, pas sudah masuk sini, ini sudah harus dipalet. Ditumpuk dalam satu tumpukan palet. Biasanya yang manageable itu yang bisa diangkat dengan forklift, terus ditatanya gampang dan dikerjakannya bisa selesai dalam kurang dari 1 hari gitu misalnya. Nah, biasanya maksud saya dengan unit manajemen di palet itu perlakuan terhadap bambunya itu nanti harus palet per palet. Jadi nggak boleh palet dikerjakan diserut setengah terus ditinggal. Tapi satu palet harus dihabiskan. Jadi manajemen stoknya nanti harusnya by palet di sini. Nah, jadi contohnya ini masuk ke mesin serut 4 sisi. Ini mesin serut 4 sisi untuk membuat bambu itu jadi rata 4 sisi sehingga layak untuk dilaminasi. Satu palet taruh di sini full. Ini harus dikerjakan sampai habis. Berarti di sana sudah ada tempat alat juga untuk nampung ya? Ya, jadi tidak boleh memperlakukan ini cuman dikerjakan setengah terus ganti yang lain tuh nggak boleh. Jadi satu palet, manajemennya harus benar ya ya sudah harus sistemnya palet by palet. Soalnya nanti numpuknya, mindahnya dengan forklift segala macam kalau berjajar-jajar, catatan stoknya, terus kemudian cara pindahnya, terus segala macam itu pasti akan berantakan. Jadi ini penting banget. Ini ada dust collector, sedot debu kasar, ini supaya pabriknya bersih
dan tidak debu nggak berhamburan. Tapi yang terpenting sebenarnya dengan penyedot debu di setiap spindle, di setiap pisau ini tidak ada serbuk-serbuk yang nyangkut di mesin, yang itu suka menghambat. Iya. Jadi kalau dia nyangkut, terutama bambu karena serbuknya itu kadang ada serat-serat panjang yang nggak putus itu nyangkut, dia bikin macet. Setelah itu hasilnya berupa seperti ini, disortir lagi di sini. Sini sortir lagi, yang sudah bisa masuk laminasi langsung dikerjakan laminasi, terutama ini nih, dia tidak boleh ada yang sisa kulit dalam maupun sisa kulit luar, karena itu tidak bisa direkat. Jadi harus bersih. Ini yang sudah disortir, sudah bersih. Nah ini nggak boleh. Ini nggak bisa nempel ya kalau kayak Nggak gitu? bisa nempel ini. Ini mesti dikeluarkan. Tapi ini bisa diserut lagi. Jadi dibersihkan ininya supaya nanti bisa dipakai. Cuman resikonya jadi lebih tipis. Kayak gini nih nggak boleh. Ini hasil yang sudah disortir. Ini udah layak dan ini udah di set. Dan nanti itu dia harus set seperti ini. Jadi ini untuk set, katakan kita mau membuat laminasi 20 cm gitu. Jadi sudah dihitung 20 cm itu butuhnya sekian ini kalau nggak salah 60 pieces atau apa. Jadi di set seperti ini supaya dia nggak bekerja sambil milih. Jadi ada yang ngeset sendiri, udah selesai ditumpuk banyak, jadi per set nanti yang masukkan ke glue spreader itu langsung per set. Jadi satu set, terus langsung masuk ke mesin clamp carrier. Di sini butuh berapa orang operatornya dari pasca surut akhir? Jadi biasanya ini 2 orang pun sebenarnya cukup, cuman dia mengerjanya ngeset dulu sendiri, terus kemudian dia ngelem sama masang langsung jadi satu. Yang milih ini dipisah, ada 2 orang. Ini cewek-cewek itu biasanya lebih teliti untuk ngeset gini, terus kemudian masuk ke lem dan ngepres. Kalau Berarti ini meja set ini juga harus ada beberapa ya? iya. Oh, nggak ada semacam klem gitu ya? Satu set klem, satu set klem. Kalau mungkin dibikin tools biasanya jangan klem, jadi kayak serok. Oh iya. Tarik itu bisa lebih aman. Kemudian setelah dilem dia masuk sini dipres. Ini laki-laki biasanya yang kerja. Karena lumayan berat menjalankan ininya. Impactnya ini lumayan berat. Wingnya ini ada 8 apa 9-nya? 8. Berarti setelah begini dilem, Ini dilem. habis itu diklem ya? Ini kan ganti diklem, baru. ini kan nunggu kering. Oh. Terus ini diputar. Nanti saat mutar ini udah kering? Ya, jadi ini turun, ganti kita isi ini sekaligus kalau sudah ada berarti bongkar. Nanti pas sampai dia balik sini itu udah kering. Jadi pekerjaan pas ngadepin satu series of clamp ini bongkar, terus kemudian isi, press, putar lagi, terus bongkar, isi, press. Yang satu kembali ke satu itu butuh berapa menit? Minimal 40 menit. 40 menit. 40 menit udah cukup kering, ini udah bisa dibongkar. Oke. Sebaiknya sih kalau memang belum cukup kering, sebaiknya jangan dibuka. Cuman ini kalau lemnya pakai hardener dia 40 menit cukup. Oke. Ini udah kuat banget. Yang di sini pakainya lem apa, Pak? Kita pakai EBL B3 plus hardener. Terus cara ngelemnya di kuas atau di roll? Di roll. Di roll aja. Roll itu sebenarnya memang masih tradisional banget, tapi saya sudah kerjakan beberapa kali. Standar konsumsinya masih tidak jauh, sangat tidak jauh dengan glue spreader. Tapi kalau ada glue spreader, dia akan sangat lebih membantu. Ini hot press. Ini konsepnya dia ada press atas untuk menjaga ketebalan. Sebenarnya menjaga ketebalan aja, bukan ketebalan finish, tapi dia menjaga supaya dia lebih rapi dan tidak. Nah ini bedanya. Kalau pakai clamp carrier masih ada begini, ada naik turun.
Itu juga pasti ada, tapi nggak sebesar ini. Jadi allowance bambunya bisa lebih kecil. Jadi kalau seperti ini kan nanti di serutnya kan dia akan hilang. Hilang. Jadi artinya makan bambu kan. Iya. Kalau di situ dia bisa lebih rata. Nah, kalau yang di sini ini bisa juga pakai lem putih. Cuman kalau pakai lem putih, lem kayu itu dia butuh waktu sekitar 30-40 menit untuk kering. Jadi akhirnya jadi tidak efisien, mesinnya jadi agak terlalu mahal. Konsepnya ini adalah ada press atas untuk menjaga ketebalan yang diatur secara otomatis pakai solenoid yang di atas itu. Jadi nanti dia pada saat sudah mencapai ketebalan tertentu dia akan klepnya nutup otomatis. Dia berhenti, jadi tidak perlu stopper. Ini itu synchronizer supaya turunnya itu nggak miring, jadi turunnya bareng. Di setelnya dari mana itu, Pak? Nggak ada setelan, ini kan udah ini kan otomatis sinkron ya, kan, dari ini atas. sinkron kan. Oh, sinkron, iya. Sinkron. Kalau setelan ketinggiannya kan dari Dari atas itu. Nah ini, ini nih, ini kan ada switch. Iya. Ini switch ini kalau ini mati, ini nyala, ini mati, ini nyala. Nah ini pentokannya. Jadi kalau dia udah sampai ketebalan tertentu, setelah kita kalibrasi dia akan berhenti. Kalau kita pengen lebih tebal, sensornya dipindah. Itu yang ini. Terus ada pemanas yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu kalau untuk Fenol biasanya sekitar 130 derajat. Ini berapa lama untuk ngepres? Kalau pakai Fenol 90 detik. 90 detik udah 90 detik. langsung 90 detik. kering. Ada syarat ketebalan khusus nggak, Pak, biar kena panas? Ketebalan maksimal itu 20 mili. 20 mili. Karena kalau lebih dari 20 dia nggak bisa tembus sampai ke dalam. Oke. Kalau dipanaskan lebih lama, Iya. luarnya agak terlalu kering, bahkan rusak, tapi dalamnya baru mateng. Jadi sebaiknya sih memang sekitar antara 15 sampai 20. Itu di sini. Ya, ini power pressnya pakai hidrolik yang di bawah. Ada di sini nih, ya, ada beberapa seri silinder hidrolik. Itu ada silinder atas, ada 5. Terus kemudian ini ada silinder press samping. Nah, bedanya press plywood dengan press bambu itu adalah bambu selalu membutuhkan press samping. Karena dia tidak lebar. Kalau plywood kan dia veneer lebar, cuma di press begini aja. Iya. Jadi kepadatan sampingnya. Tapi kalau bambu itu mutlak harus ada, setelah di press dari sini dia harus ada press dari samping supaya dia bisa dapat laminasi yang rapat itu. Yang kencengnya yang press samping Press samping ini dikencengin sampai ke sana. Sampai berapa ton itu, Pak? Kalau Ini total 1, 2, 3, 4, 5 kali, ini 5 kali 20, ini 100 ton yang sini. Yang atas juga sama 100 ton. kalau tekanan yang sama-sama bambunya sendiri itu di total atau tidak sih? Kalau hitungannya kayak gitu? Hitungannya sebenarnya hitungan kebutuhan tekanan untuk laminasi itu dari permukaan tekanan sebenarnya. Jadi kalau kayak seperti ini, yang kita hitung kebutuhan tekanan itu adalah permukaan sini nih. Karena di pressnya dari sini. Karena kalau di sini kan sebenarnya nggak terlalu penting. Sini kan hanya untuk menjaga ketebalan. Jadi dari sini ini berapa sentimeter persegi. Nah, standar laminasi yang cukup supaya rapat, tidak ada glue line dan lain-lain itu dibutuhkan 10 kg per sentimeter persegi. Jadi kalau ini berapa sentimeter persegi tinggal dikalikan aja. Bahan laminasi tadi dihaluskan di sini pertama untuk meratakan yang tadi yang naik turun itu. Ini namanya mesin apa, Pak? Yang ini kalau bahasa Indonesia serut papan, saya biasa sebut planer aja, tapi ini serut papan satu sisi untuk menghaluskan papan hasil laminasi. Kalau mau lebih cepat, yang double planer bisa lebih cepat sebenarnya. Berarti ini hanya dari atas saja? Ya. Berarti nanti dibolak-balik gitu ya? Ya. Kalau double planer selain dia lebih cepat, dia jarang macet karena roll atas bawah ini. Kalau ini kan sebelah bawahnya itu kan kayak bed aja, jadi kadang-kadang kalau permukaannya nggak rata dia suka macet di situ. Jadi harus Bantu dorong ya? Didorong.
Dorongnya manual tuh Pak? Manual. Oke. Tapi ada feedernya di dalam. Oh. Nah setelah diserut, ini hasilnya kayak gini nih. Tapi masih ada kayak serabut-serabut, dan terus belum halus, ada baret, ada segala macam. Untuk finishing belum layak ini. Nah ini harus diamplas. Kadang-kadang kalau di planer tuh suka ada di ujung ada gini. Nah ini harus diamplas. Ini mesin amplas. Ya mesin amplas. Ini bisa diganti kertasnya dengan apa? Banyak grade supaya dia bisa lebih halus. Tapi memang dia harus urut dari paling kasar dulu sampai paling halus seperti yang dimau. Ini kertasnya di sini. Ini nanti kalau ditarik ini, kalau ada anginnya dia akan kencang. Jadi mesin pendukung dari mesin amplas ini yang penting pertama itu adalah kompresor untuk segala macam pneumatik untuk ngangkat drum ini untuk ngencengin apa namanya kertas amplas. Terus kemudian dust collector. Dust collector itu wajib ada supaya ini tidak berdebu karena ada sensor-sensor optik yang nanti ketutup jadi dia nggak fungsi. Ini ada sensor optiknya nih. Oke. Ini nih Mas ini ada infrared. Jadi drum ini dia akan gerak-gerak ini. Jadi kertasnya akan sedikit gerak tapi dia tidak akan lepas keluar. Oke. Itu gunanya. Nah ini nggak boleh ketutup sama sekali. Ini ada cerminnya ini. Kalau kena debu langsung buta dia, langsung dia bablas. Jadi makanya harus ada dust collector. Jadi selain untuk mesinnya juga debunya ini halus banget, bisa sangat polutan menyebar kemana-mana. Habis itu ini ada mesin table saw biasa, sederhana. Ini untuk membelah papan laminasi sampai dengan lebar yang diinginkan. Pokoknya ini 20, kita butuh 18 atau butuh 19. Nah, di sini yang kita butuhkan itu kerjasama yang dekat banget dengan tim desain supaya kita nggak papan lebar kita belah-belah karena pasti akan lebih tidak efisien, lebih pas kalau sudah jadi gini terus kemudian kita ikutin aja seperti ini, mau ditumpuk lagi mau diapakan lagi gitu. Terus ketebalan ini ya memang ini ketebalannya 20, ini bisa diserut jadi 12, 15, 9 pun bisa Mas. Tapi kan kalau dari 20 jadi 12, jadi 15 segala macam kan jadi serbuk, jadi debu. Di sini saya buat supaya split sampai ke sini itu tidak terganggu. Jadi dia produksinya apa aja sampai ke sini itu masih bisa kemana aja. Yang harus sudah mulai custom atau make to order itu harus mulai dari laminasi ke belakang. Kalau ke sini harus stok, dan ini makanya ini juga tidak boleh terganggu. Jadi ini continue aja terus sampai stok sampai banyak. Ya pasti akan ada stok maksimum, tapi tidak perlu ada kayak pertanyaan lah saya bikin apa. Karena di sana itu sebenarnya sama aja, masuk semua bisa dipakai, tinggal di belakang aja. Nah, ini mesin crosscut, pisaunya di sini. Tadi kita copot untuk diasah. Jadi ini motong seperti ini. Jadi papan panjang dipotong. Ini bisa muter. Kita bisa putar 90 derajat. Jadi umpamanya kalau kita bikin balok besar, terus kita mau bikin purus yang besar gitu, dikerjakan dengan ini bisa. Dipotong dulu, terus potongan sampingnya diputar sini, ditarik, terus jadi dia kayak balok, terus ada yang mengecil itu buat sambungan. Dan terus yang nggak kalah penting itu 3 mesin kecil-kecil ini. Ini mesin penting apa banget. Pak? Asah atau? Ya, yang pertama ini asah gergaji. Jadi terutama bambu itu
makan pisau banget. Jadi kalau di kayu itu pisau gergaji seminggu sekali asah, kalau di bambu bisa 2 hari. Jadi kita harus punya mesin asah sendiri. Kalau enggak repot banget, karena di sini pun nggak ada sebenarnya. Mesti harus ke Surabaya kan. Ini untuk asah gergaji, terus ini asah pisau planer. Jadi pisaunya panjang di sini, nanti di sini ada air supaya nggak panas. Ini diasah, ini jalan otomatis ke sana ke sini. Nah ini untuk operator pengasah gini nanti bisa diajarin ya orang? Ya harus. Ini ada kebutuhan kita satu level supervisor lah untuk tooling dan maintenance semuanya. Jadi dia yang akan meriksa semua pisau sudah tumpul apa belum, terus dia kemudian asah, terus kemudian kelistrikan ini itu dan lain-lain. Terus dia juga yang harus menjaga supaya operator tuh bekerja dengan benar, nggak merusak mesin segala macam. Nggak berbahaya juga. Nah, ini mesin asah terakhir, ini mesin asah untuk pisau solid bambu, yang banyak giginya tadi itu. Itu juga lumayan, banyak banget ininya, apa namanya, tumpulnya cepat sekali. Jadi kalau nggak ada ini agak repot kita. Jadi ini per gigi, sini 1 gigi. Kunci, terus terus kemudian putar 1 gigi lagi, ya. Jadi per gigi satu-satu. Nah, ada ini kita sudah bisa merawat pisau dan kita merawat semua alat yang ada di sini tanpa tergantung dari pihak luar.